dari bandara ke bawa koper, naik MRT, turun di UPM. Udah tinggal masuk ke kalau college. tinggalkan bagnya, bagasi, langsung naik lagi ke KL terus berjalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya, Kaya Kaidela Valen Putri Adista sebagai Duta Literasi SMA Negeri 17 Palembang. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat fantastis, yang jauh-jauh datang dari Malaysia dan menyempatkan waktunya untuk hadir. Mari kita sambut Bapak Nazri Hisham selaku Ketua Promosi dan Pemasaran Global dan juga Ibu Reni Pratiwi, yaitu Education Consultant dari PT Nizwa Pratama. Mari kita sambut. Halo. Halo. Nama saya Nazri Hisham, Ketua untuk Promosi dan Pemasaran Global daripada Universiti Putra Malaysia (UPM) atau di sini panggilannya jadi UPM, kan? Karena sebutan alfabetnya beda. Betul. Jadi saya juga dimaklumkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya coba ya di sini. Walaupun bahasa Malaysia dengan Indonesia itu ada perbedaan sedikit, tapi sebenarnya kita lebih kurang sama. Betul. Ya, jadi itu menambahkan lagi menjadikan faktor kepada pelajar-pelajar dari Indonesia mungkin boleh lebih tidak takut untuk ke Malaysia melanjutkan pelajarannya, kan? So di UPM kami mempunyai pelajar antarabangsa atau international student yang sangat banyak. Sebenarnya kami yang tertinggi international studentnya di Malaysia. Kemudiannya itu juga menjadi faktor untuk pemilihan pelajar-pelajar antarabangsa internasional untuk memilih UPM kerana lokasi kami yang strategik, berdekatan dengan bandara, ya. Kerana kalau pelajar Indonesia, bukan Indonesia saja, international, mereka sering fikir kalau mau study abroad, antara faktor utama mereka mau akses yang mudah untuk pulang. Kan sekiranya rindu masakan ibu ataupun apa mau pulang. Jadi lokasi kami sangat strategik di antara Kuala Lumpur dan bandara. Jadi di tengah-tengah itu terletaknya UPM. Jadi ayo ke UPM. Langsung begitu. Halo semua pemirsa dari Jubel Inspiratif di SMA 17 Kota Palembang. Terima kasih atas jemputan kami di podcast hari ini bersama dengan Ci Nazri sebagai ketua akademik UPM, dan kami dari PT Nizwa Pratama selaku perwakilan UPM di Indonesia, seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin tahu mengenai apa itu UPM nah mungkin kalian bisa kontak terus ke kami gitu. Aja sih. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bapak dan Ibu kesan pertama terhadap SMA Negeri 17 Palembang. Oke. Saya jawab dulu ya kalau yang ini. Kebetulan tahun lalu kami ada siswi perempuan yang sudah melanjutkan sekolahnya ke Malaysia. Jadi untuk itu kami berencana untuk mengunjungi SMA 17 ini karena namanya kalau nggak salah Nazifah ya. Nazifah bilang bahwa sangat sedikit sekali informasi untuk dapat diterima di universitas negeri di Malaysia. Nah makanya alhamdulillah mungkin dia mencari untuk bisa membantu untuk mendaftarkan ke UPM, dan akhirnya kita putuskan untuk bisa memberikan informasi yang betul-betul diperlukan oleh si pelajar, dan kami juga mengarahkan arahnya kemauan dari si pelajar tersebut. Makanya kami pilih Kota Palembang sebagai salah satu peluang untuk pelajar-pelajar Palembang ini untuk dapat berkuliah di UPM. Baik. Kira-kira untuk informasi untuk Sobat Jubel sekalian, kira-kira bagaimana sih Bu, Pak, bagaimana proses pendaftaran untuk kuliah di Malaysia sendiri dan kira-kira apa saja dokumen yang diperlukan? Oke.
So kalau saya boleh kongsikan, kita di sini di Palembang kita akan melaksanakan program Open Day besok kan? Betul. Jadi di tanggal 21. Ya. Jadi kerana itu juga saya ingin menyeru atau apa itu menyeru tu menggalakkan, memanggil, mengajak semua yang menonton ni kan datang, kerana kita memberikan satu peluang, iaitu peluang ketika Open Day ini bersama dengan fakulti, pensyarah-pensyarah untuk bertanyakan soalan yang lebih mengenai jurusan atau subjek-subjek yang akan diambil, kerana ada pensyarah-pensyarah, dosen-dosennya juga ada di bawah untuk berkongsi maklumat. Yang paling utama, proses pendaftaran itu tadi kita selalunya mengenakan processing fee. Tapi kalau datang ke Open Day, jadi kita waive. Maksudnya apa tu? Diberikan gratis, dan juga diberikan kemudahan untuk bisa langsung konsultasi dengan perwakilan dosennya langsung loh, dibawa ke sini, gitu. Seperti So, itu. proses. Selain itu juga akan keluar namanya conditional offer letter, seperti itu. Jadi setidaknya pelajar-pelajar Indonesia nggak perlu risau. Sebenarnya aku ada peluang nggak sih kuliah di sini? Nah. So conditional offer letter ini akan diberikan apabila dokumennya lengkap. Nanti mungkin pihak NP boleh share apakah dokumen yang perlu dibawa dari segi saya dimaklumkan tadi ada bilang apa? Kakak. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Di situ jelas. Ada ayahnya, ada ibunya, anaknya ada berapa. Sebab itu diperlukan untuk kita masukkan dokumen di sistem online-nya UPM. So penggunaan sistem online itu memerlukan juga result kan? Jadi bila dokumennya lengkap, jadi kami bisa mengeluarkan conditional offer letter. Yang ini peluang yang akan diberikan, satu lagi peluang selepas itu, jika ada conditional offer letter, mereka ini bisa memohon atau membuat permohonan untuk beasiswa. Kebanyakan atau selalunya agensi atau company sebelum mereka menawarkan beasiswa, mereka mau melihat pelajar ini layak atau tidak, sudah mendapat offer dari universitas mana. Jadi di situ peluang yang kami ciptakan kepada pengunjung nanti. Oke, mungkin di sini juga aku mau Cik Nazri izin saya mau menyampaikan juga bahwa sebetulnya UPM juga ada peluang untuk mendaftar di beasiswa, tetapi dengan syarat dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Mungkin prosedurnya ada gedung khusus atau bahagian khusus untuk beasiswa tersebut. Tapi dari ribuan atau ratusan ribu pelajar yang apply, ya sabar-sabar aja. Kalau memang rezeki tidak kemana. Dan informasi yang kedua adalah kami juga sangat banyak anak yatim, yang kuliah di UPM, yang dimana notabene dari segi keuangan pas gitu. Di situ saya dapat informasi bahwa di masjid UPM itu ada satu panitia yang dimana biasanya si pihak pelajar nggak usah malu, nggak usah takut. Kalau memang kita perlu, ya kita harus apply ke di masjid itu namanya apa, Cinazi? Wazan. Wakaf, endowment dan zakat di situ. Kalau di selain itu bantuan akan diberikan kepada pelajar yang memerlukan. Betul. Jadi, tapi dengan catatan sudah terdaftar sebagai mahasiswa UPM. Jadi kita harus buka pintu 1, 2, setidaknya membesarkan peluang untuk dapatkan beasiswa. Itu aja. Cuman tadi aku sudah share ya, ada beberapa mungkin nanti Kak Kaya bisa share yang tadi aku kasih ke Kak Kaya, mungkin beasiswa apa saja yang bisa di-apply untuk bisa kuliah ke luar negeri manapun. Jadi nggak semua beasiswa bisa digunakan untuk negara. Biasanya kan tertentu, tapi ada beberapa beasiswa yang boleh digunakan di semua negara. Itu aja sih. Cuman ya balik lagi, walaupun UPM tidak ada beasiswa, tetapi harganya sangat terjangkau, dan saya tidak mau bilang UPM harganya murah, tidak, karena kita tidak murahan. Nah, karena harga UPM itu terjangkau, tidak ada uang gedung, nggak ada uang sumbangan, nggak ada uang kan kalau macam-macam lah seperti itu. Kalau di sini jadi ada hanya bagaimana? uang kuliah saja. Itu aja. Kalau di sini uang gedung itu apa?
Uang Fee yang ya, harus fee ya? dibayarkan di awal. Oke, deposit gitu kan? Deposit. Oke. Nah, untuk itu alhamdulillah melalui meeting kita yang dimana Kota Palembang ini kita pilih dan untuk semua pelajar-pelajar yang di Kota Palembang sangat beruntung karena di acara Open Day UPM di Hotel Santika Radial Palembang di tanggal 21 Januari nanti akan mendapatkan free registrasi dan langsung dapat conditional offer letter. Nah, itu kalian setelah mendapatkan conditional offer letter bisa digunakan untuk apply beasiswa. Biasanya seperti itu prosesnya. Gitu. Baik, seperti itu. Untuk mengetahui acara Open Day sendiri itu kira-kira untuk mengetahui dari jam berapa sampai jam berapa itu bisa cari tahu lewat mana ya, Bu? Oke, untuk acara sendiri kita ada di Instagram kita di npeducation.id. Semua informasi tentang UPM pasti ada di situ semua. Ya, benar nggak, Cinazri? Yes, betul. Dan mungkin UPM juga memiliki Instagram sendiri ya, Cinazri? Kami juga bisa punya, share juga. Facebook kami boleh search ya UPM Pejabat Akademik. Di website kami juga boleh search UPM dan boleh melihat di situ prospek untuk future student. Jadi kalau berminat untuk melihat program. Tapi kalau khusus untuk program besok, kita memang ada share posternya juga. Mungkin nanti boleh share, kita sharekan juga posternya. Sebenarnya ini macam saya sebutkan tadi, ini adalah peluang yang kita ciptakan untuk bersama-sama semua orang. Kalau dibuka satu peluang, insya-Allah akan peluang yang lain akan lebih banyak kepada pelajar-pelajar begitu. Mungkin tadi ke-skip ya, dokumennya apa saja Cinazri selain tadi kartu keluarga, transkrip nilai, ijazah, IELTS. Oh ya, IELTS itu English kan, kalau sama ada IELTS, TOEFL, TOEFL tidak, TOEFL-nya TOEFL IBT, Internet Oh iya, Test. sorry. And satu lagi kalau membutuhkan English language qualification, satu lagi MUET. MUET itu di-manage oleh kalau di Indonesia, kami di Malaysia, Malaysian University English Test itu dilaksanakan di Malaysia untuk pelajar-pelajar Malaysia. Tetapi dengan kelayakan MUET itu tadi juga ada di Indonesia kan? Betul. Dibantu juga oleh NP Education sekiranya pelajar-pelajar atau siswa-siswi di sini mau melanjutkan untuk mengambil MUET, boleh juga bersama dengan boleh bertanya dengan lebih lanjut berkenaan dengan MUET. Iya, mungkin pelajar-pelajar Indonesia masih bingung ya apa itu MUET. Mungkin di sini kami dari PT Nizwa Pratama atau biasa dikenal NP Education sebagai salah satu yang diresmikan oleh pejabat MPM Majelis Peperiksaan Malaysia yang ditunjuk untuk menyelenggarakan MUET di Indonesia. Dan kebetulan kita juga ada ujian MUET di tanggal 22 bulan Februari 2025 dan itu kita selenggarakan di Jakarta dan alhamdulillah pesertanya sudah banyak yang mendaftar. Mungkin informasi tersebut bisa cek lagi ke IG kita untuk pelajar-pelajar Indonesia yang misalkan, ayo dong Kak Reni buat di Kota Palembang, bisa kita buat gitu. Cuman memang ada catatannya harus 30 peserta gitu. Satu lagi untuk provisional offer letter, kita juga membutuhkan result daripada kelas 11. Betul. Di bawah sekali untuk dilihat sekiranya layak ataupun syaratnya dipenuhi, langsung kita boleh keluarkan conditional offer letter berdasarkan. Oke, mungkin transkrip yang disampaikan oleh Cinazri itu semester kelima karena sekarang kan Januari nih, anak-anak kelas 12 sudah ada transkrip kelima. Nah itu boleh dibawa sama data pribadinya yaitu minimal paspor. Karena itu harus kita masukkan ke dalam sistem. Itu tadi bilang kalau kepada yang belum punya paspor, betul. kakak, bukan? Kartu keluarga. Ya, begitulah. Saya di bagian untuk pihak kami ingin melihat result semester 5 tadi, IELTS, kemudiannya sekiranya ada detail information atau yang membutuhkan lebih banyak informasi boleh ditanyakan terus kepada dosen yang kita bawakan. Tetapi dari segi untuk pendaftaran itu dari segi pendaftaran di sistem, tetapi untuk lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana siswa-siswi dari Indonesia nak mengisi atau untuk fill in the online form itu langsung NP Education yang akan berikan konsultasi secara
gratis juga itu gratis besok. konsultasi. Oke, mungkin satu lagi saya mau tambahkan. Emang ketika saya mendapatkan conditional offer letter kan ijazah saya belum ada, pasti ada pertanyaan seperti itu. Berarti peluang saya bagaimana? Apakah lebih besar peluangnya saya diterima atau peluang saya sama aja sama pelajar yang nggak ikut open day? Jawabannya lebih, karena conditional offer letter ini ialah satu platform di mana kami sudah jumpa pelajar yang sesuai untuk melanjutkan pelajaran S1 contohnya. Tetapi kami lagi menunggu result yang terakhir. Betul. Ataupun kami lagi menunggu English IELTS itu tadi, kemungkinan. Jadi sebelah kaki sudah menginjak di universitas kami itu. Berarti kuotanya sudah diambil, berarti kursinya sudah diamankan. Jadi kalau lengkap result kelas yang terakhir itu bagus, Englishnya selesai, jadi dapat full offer letter. Jadi offer letter itu ada dua macam. Ada conditional offer letter yang dimana persyaratannya harus melengkapi nilai transkrip akhir, ijazah dan juga IELTS. Makanya kalau memang belum ada itu akan keluar conditional. Tapi kalau sudah melengkapi itu semua akan mendapatkan full offer letter. Gitu Kak. Baik. Kenapa Kakak mau mendaftarkah ke UPM? Iya, sebenarnya saya menjadi tertarik untuk mendaftar. Jum masuk Mari, ke Malaysia. ya. Karena Malaysia itu selalu betul. Upin-ipin kan? Benar nggak? Kalau Kaya sendiri, minatnya future career-nya bagaimana? Kalau dikongsikan? Kan mulai promosi. Karena kalau bicara sama orang penjualan seperti ini marketing. Karena saya juga dari bidang komunikasi. Jadi ini kan dibuat ini podcast, ini adalah sejenis komunikasi. Betul. Bidangnya komunikasi. Betul. Jadi kalau minatnya komunikasi, di UPM kita ada fakulti, kita bilang fakulti kan di sini fakultas. Betul. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Nah itu kalau bachelor komunikasi itu fokusnya memang ada 4, yaitu mass communication, corporate communication, broadcasting dan journalism. So ini kan broadcasting nih kan? Ilmu-ilmu itu juga akan dipelajari di situ. Nah, untuk di Fakulti Communication di UPM itu kuliahnya 7 semester. Yang dimana 1 tahun itu 2 semester. Jadi total kuliahnya itu selama 3,5 tahun. Nah, yang tadi Cinazi sampaikan, ada penjurusannya ada 4. Ada mass communication, ada corporate communication, ada broadcasting sama journalism. Nah, itu biasanya specialization itu diambil di semester pertama dan di bulan pertama biasanya. Itu udah mulai penjurusan karena sudah 1 bulan belajar, udah tahu nih dia minatnya kemana. Oh, begitu. Langsung sudah ada pengalaman nih kan? Journalism, broadcasting. Iya. Oke, apalagi nih Kak Kaya nih mau tanya apa lagi sama kita? Jadi untuk gambaran untuk misalnya untuk orang awam, kira-kira bagaimana kehidupan sosial dan budaya di Malaysia bagi mahasiswa internasional nih kira-kira? Kalau misalnya ada sobat Jubel dari Indonesia yang mau apply ke UPM, bisa diberi gambaran? Silakan yang punya negaranya. So because kita di UPM kita mempunyai student international yang paling ramai setakat ini untuk public university di Malaysia. Jadi sebenarnya kalau satu kelas itu siswa-siswinya ataupun di sini siswi juga kan? Siswa-siswi. Bukan di kalangan orang Asia semuanya. Bercampur-campur dengan European, different, berbeza kulit, berbeza warna mata semuanya. Jadi more diversity kan? Bila diversity itu boleh membantu pelajar untuk memberikan mereka satu exposure kan, berkembang lagi cara berfikir yang berbeza. Itu salah satu kelebihan di UPM. Satu lagi di UPM sendiri memang mempunyai ramai pelajar dari Indonesia. Jadi mereka memang salah satu lah pelajar internasional terramai. Terbanyak kalau bahasa Indonesia ramai itu macam pasar. Oh, oke. Di sini terbanyak. Ya, terbanyak. Jadi kerana mereka ini cultural serumpunnya kan. Satu lagi kalau mereka bersama ataupun membuat satu program. Banyak sekali program-program dari pelajar Indonesia saja. Mereka sudah mempunyai satu kita bagi persatuan
Persatuan Community. Namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Iya, jadi sangat bagus itu dan sangat kuat. Selalunya mereka ini akan buat program-program cross culture, berkongsi makanan ataupun kultur budaya. Jadi tidak terasa terlalu berbeza atau terasing dari budaya kita saja, lebih kurang sama kan. Jadi ramai akan ramai juga kawan-kawan Indonesia di sana, tetapi ramai juga kawan-kawan dari negara-negara lain. Betul. Karena di yang tadi mungkin aku mau lurusin aja ya, maksudnya mau dijelaskan saja bahwa di setiap fakulti itu terdiri dari pelajar-pelajar internasional yang digabung dalam satu kelas. Baik itu dari Indonesia, baik itu dari Jerman, dari Cina, dari Prancis, dari Indonesia, bukan macam-macam, termasuk pelajar Malaysianya sendiri. Itu juga ada di dalam satu kelas. Betul nggak, Nazri? Jadi bahasa yang digunakan memang bahasa Inggris. Jadi kerana itu salah satu syaratnya tadi English, IELTS dan sebagainya. Kerana English menjadi bahasa pengantara proses pembelajaran dan pengajaran yang berada di UPM. Jadi 100% menggunakan bahasa Inggris dalam pengajaran dan juga pada saat ujian akhir semesternya juga Inggrisnya juga harus, writingnya itu harus bagus, harus baik. Kira-kira dari Cik Nazri Hisham sendiri, apakah ada tips khusus untuk calon mahasiswa internasional khususnya agar sukses beradaptasi di lingkungan kuliah di Malaysia? Beradaptasi di lingkungan itu maksudnya berada di dalam UPM. Baik. Tipsnya sebenarnya mudah. Sebenarnya kita kalau berhijrah ke negara lain, kita perlu punya mindset untuk belajar. Belajar itu bukan belajar dari segi akademik saja, tetapi kita perlu juga belajar culture dan budaya di negara itu supaya kita dapat mengambil nilai positif. Nilai positif. Jadi bukan untuk Indonesia saja, untuk semua juga. Malah kalau pelajar Malaysia juga yang belajar di sini juga memerlukan konsep yang sama, iaitu kita perlu, bila kita berhijrah, kalau di Malaysia itu kita bilang ada satu pepatah itu, kalau masuk ke kandang kambing kita mengembek. Jangan gitu. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita akan jadi wangi. Jangan kandang kambing aku ngomong. Tapi maksudnya sama. Maksudnya bila kita berada di bila kita berhijrah negara, jadi kita mau konsep yang aku mau belajar culture kultur di negara itu. Jadi pengalamannya lebih bagus, lebih plus point. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau belajar di UPM, kamu tidak terasa belajar di Malaysia sahaja, kerana disebutkan tadi kita banyak pelajar internasional. Jadi surrounding itu berbeza kan. Jadi terasa seperti berada di business area gitu. Karena kan mungkin just informasi saja yang tadi dikatakan Cik Nazri itu, bahwa UPM itu berada di tempat yang strategik, yaitu di Putrajaya. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia tahu ya bahwa Putrajaya itu sebagai pusat pemerintahan, dan juga universitas-universitas besar dan bagus itu pasti semuanya berada di Putrajaya. Dan lingkungannya yaitu lingkungan pelajar. Nah, jadi ada pelajar kita, kalau memang gak mungkin dong kita belajar aja, ada juga hiburannya, mungkin ada mall. Itu juga salah satu pusat IOI biasanya anak-anak tuh ke IOI untuk nonton film, cari ya refreshing setelah dia belajar kan full tuh. 7 hari kan? 5 hari. Di sini juga gitu kan, kalau raja kan stres. Jadi perlu di balance kan. Jadi kita punya kelengkapan itu juga di sekitar. Selain daripada logistik, maksudnya kita juga punya kemudahan transportation, MRT dari UPM. Kalau mau ke Kuala Lumpur, naik MRT, terus kita ada stesen di dalam kampus. Jadi maksudnya kalau dari bandara ke kampus, bawa koper, naik MRT, turun di UPM. Udah tinggal masuk ke college.
tinggalkan bagnya, bagasi, langsung naik lagi ke KL terus berjalan-jalan. Jangan. Makanya saya nggak sorry. perlu Bu. kena mengambil foto kenangan, betul, kan? betul. Di Twin Tower, di Menara Kuala Lumpur, di TRX dan sebagainya. Foto saja, kemudian pulang belajar lagi. Karena kan memang kalau tujuan kita kan adalah belajar. Ya. Yang kedua nggak cuma belajar aja, mungkin ada nilai-nilai yang harus kita ambil. Satu, networking. Yang kedua juga experience, pengalaman. Nah, ternyata begini ya kalau kuliah di luar negeri, karena kan pasti kalian kan dari TK, SD, SMP, SMA kan di Indonesia. Ayo dong sekali-sekali buka mindsetnya untuk merasakan kuliah di luar negeri dan jadikan kamu sebagai satu-satunya di dalam keluarga kamu yang kuliahnya di luar negeri. Bener nggak? Mungkin betul. Nanti setelah ini, bener nggak? Betul. Ci Nazri, kayak boleh dong dapat conditional letter walaupun kelas 11. Sudah ada resultnya nanti boleh, di bawah. Boleh. Tolong Bu Indah. Kuliahnya di Malaysia, di UPM. Jadi saya makin tertarik untuk kuliah di luar negeri setelah mendengarkan. Baik, kira-kira untuk Sobat Jubel dan untuk penonton sekalian, kira-kira dari Ci Nazri Syiham dan mungkin dari Ibu, kira-kira apa pesan atau nasihat terpenting yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan untuk kuliah di Malaysia? Nasihat yang terpenting sebenarnya kalau memilih jurusan S1, kalau di sekolah ni yang fokusnya pertama ialah S1 kan. So yang pertama sekali kena clear kena jelas minatnya dalam bidang apa, dan tips yang kalau saya boleh kongsikan juga fikirkan sekarang kita di dunia AI kan, Artificial Intelligence. Jadi kita semua sudah tahu banyak juga pekerjaan yang telah diambil alih oleh AI. Jadi salah satu tips yang saya boleh kongsikan, cek ataupun cari maklumat ini, informasi yang lebih mendalam berkenaan dengan pekerjaan atau career yang mungkin akan di-replace oleh AI dalam tempoh 10 tahun nanti. So nanti jurusan yang dipilih itu jangan ambil yang itu, karena nanti peluang pekerjaannya kemungkinan makin dikit. Ya, itu salah satu perkongsian yang saya boleh kongsikan lah. Masukan. Kongsi. Masukan. Oke, mungkin dari kami dari PT Nizwa Pratama untuk pelajar-pelajar Indonesia yang mau apply ke luar negeri memang harus dikonsultasikan dengan kami. Baik itu secara program jurusan, kami juga akan memberitahukan informasi mengenai subjek atau kredit apa saja sih yang ada di UPM, seperti semester 1 Fakulti Komunikasi belajarnya apa sih, kalau semester 2 belajarnya apa. Nah, itu bisa kita diskusikan bersama orang tua maupun pelajar sendiri. Nah, memang kantor kami ada di Wisma Kodel HR Rasuna Said, Jakarta Kuningan. Jadi kami memang letak kantornya di pusat segitiga emas kota Jakarta. Tetapi pelajar-pelajar kami pun ada yang dari Palembang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Pontianak, bahkan seluruh Indonesia ada, sampai ke Abu Dhabi, sampai ke Jeddah. Itu orang-orang Indonesia yang bekerja di sana ya. Saya juga nggak tahu nomor kami tuh sampai ke sana. Makanya handphone admin kami tuh 24 jam nonstop, karena kan perbedaan waktu juga sangat ini ya. 8 jam ya kalau nggak salah kalau dari sana. Jadi ya itu saja sih, dan juga cari yang betul-betul pendamping untuk proses untuk studi kamu, karena penting juga harus tahu di mana letaknya dan apakah memang sudah terakreditasi dari si universitas sendiri, karena memang kami dari 2012 sudah bekerja sama dengan UPM seperti itu. Sebagai penutup mungkin, saya ingin mengetahui moto hidup Ci Nazri Syiham dan Ibu Reni Pratiwi supaya Sobat Jebel mungkin bisa lebih terinspirasi lagi nih. Moto hidup ya? Iya. Moto hidup itu macam slogan lah kan? Oke. Iya. Kalau saya berdasarkan pengalaman dibesarkan dengan keluarga dan sebagainya, kami selalu
diingatkan perbezaan antara opportunity dan luck. Kan? Betul. Luck itu tuah bertuah. Jadi orang yang bertuah ini kemungkinan dilahirkan dalam keluarga yang sudah cukup bagus, itu tuah. Iya. Tapi opportunity ini perlu dicari. Betul. Peluang ini perlu dicari. Betul, Tuah itu betul. tidak perlu, tuah itu akan dapat. Benar. Terpijak, tuah, kan? Tapi peluang itu perlu dicari. Cari. Jangan ditunggu, dicari. Jadi Betul. kalau ada peluang-peluang segini, contohnya kami bukakan open day dan sebagainya, itu peluang yang kalian harus mendapatkan itu. Ada Betul, peluang betul. ini, dapatkan. Ya, itu moto hidup saya itu gitulah, peluang itu perlu dicari. Oke. Ya. Kalau kami sendiri dari NP Education, moto kita itu adalah berbisnis untuk pendidikan. Karena dari hasilnya pendidikan akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang kita dapat seperti itu ya. Jadi walaupun kita berbisnis, tetap kami juga mengharapkan pahala karena pelajar-pelajar yang sudah kita hantar ke UPM tuh banyak sekali anak-anak prestasi, dan yang dimana rata-rata pelajar kami itu ada yang apply ke LPDP, terus sambung kuliah di Cornell University Amerika, ada juga sambung kuliah di Monash University Australia, ada juga lanjut ke bekerja di luar negeri dan ijazahnya itu diakui di seluruh dunia gitu. Jadi nggak usah risau lagi untuk kalian pelajar-pelajar Indonesia ataupun pemirsa Jubel. Ya, nggak usah ragu-ragu lagi mau kuliah kemana, langsung aja kuliahnya ke UPM. Nanti ketemu sama Cinazri yang handsome dan baik hati. Juga Gitu. kalau saya boleh kongsikan, tadi sebutnya moto kan, kalau itu moto hidup dan sebagainya. Tapi kita di UPM, pelajar-pelajarnya akan dimaklumkan moto kami, yaitu berilmu berbakti. With knowledge, we serve. Itu juga saya sendiri sebagai alumni pelajar di UPM juga. Jadi kami memang diterapkan apa di sini ya, diterapkan Ya, betul, diterapkan moto itu, berilmu berbakti. Jadi kita harus menuntut ilmu itu supaya kita boleh kembali berbakti kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada ibu bapa. Dan itu juga moto yang kami bawa dari universitas. Karena memang ada faktor-faktor ya, ada 3 faktor kenapa sih bisa sampai kuliah ke luar negeri. Satu, faktor pertama adalah keinginan, minat dari si pelajar. Yang kedua, faktor ridho dari orang tua. Yang ketiga, memang secara finansial. Tapi jangan putus harapan di finansial, karena ada beberapa pintu yang mungkin rezeki buat kamu. Yang tadi Cinazri cakap bahwa harus cari peluangnya. Di mana peluangnya? Kalau kita nggak mencari, kita nggak akan tahu. Baik. Gitu. Jadi sangat menarik sekali ya Sobat Jubel sekalian. Jadi setelah berbincang dengan Cik Nazri Syiham dan juga Ibu Reni, saya jadi semakin tertarik sih untuk Tertarik, Iya. lalu masuk terus. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Nazri Syiham Sama-sama, dan Ibu Reni atas Kak Kaya. kesempatannya untuk hadir di podcast pada hari ini. Siap. Dan juga terima kasih juga kepada Sobat Jubel sekalian yang telah menonton podcast Jubel Inspiratif hari ini. Baik, saya tutup. Saya Kaya Lafayan Putri Adista pamit undur diri. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Dadah.